Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini kembali melanjutkan masih membahas tentang min fawaid wa manafi tarkid dzunub. Di antara faidah dan manfaat dari meninggalkan dosa-dosa. Dosa yang kita lakukan kemudian kita tinggalkan itu memberikan faidah dan manfaat yang sangat besar. Jadi ketika kita ini sudah berani meninggalkan perbuatan dosa, kita sudah berani untuk meninggalkan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita yang pertama adalah nailu ridallahi azza wa jalla. Yang pertama adalah menggapai atau memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana ya bahasanya yang namanya perbuatan dosa yang ditinggalkan itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, yaitu diberikan hidayah agar terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pertemuan kita yang sekarang adalah tentang poin yang kedua, yaitu riqatul qalbi. Orang yang dia meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosanya, maka dia akan mendapatkan kelembutan atau kehalusan hati. Hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi halus. Jadi kalau orang-orang yang selama ini merasakan hatinya kasar, orang-orang yang merasakan bahasa selama ini hatinya itu sangat keras, maka ketahuilah itu akibat perbuatan dosa-dosa kita. Dosa itu apabila dibiarkan terus itu mengeraskan hati. Ya, dosa akan mengeraskan hati. Ini sudah seringkali saya sampaikan bagaimana dosa-dosa yang dilakukan itu justru membuat hati itu menjadi apa? Menjadi keras. Menjadi sangat keras. Bagaimana orang yang terjatuh dalam dosa hatinya akan menjadi keras lagi kasar. Ini sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati-hati kalian menjadi qasat, menjadi gersang, menjadi keras min ba'di dzalik setelah itu. Setelah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka setelah itu dikatakan bahiyat kal hijarah. Maka hati itu seperti hijarah, seperti batu. Au asyadu qaswah,
atau justru lebih keras dibandingkan dengan batu. Jadi hati yang penuh dengan dosa, hati yang dipenuhi dengan dosa, maka dia akan menjadi semakin keras. Dia akan menjadi hati-hati yang sulit untuk menjadi lembut. Bahkan mungkin kita sering mendengar bagaimana di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama, sahibul qalbil qasi la tu'assiru bihi mau'izatul maut wala ru'yatul amwat. Bahasanya orang yang memiliki hati yang keras nanti itu tidak lagi memberikan pengaruh adanya apa? Nasihat-nasihat tentang kematian dan juga melihat kematian. Lihat kematian biasa saja. Nasihat-nasihat tentang kematian disampaikan dia biasa, tidak merasakan adanya berat. Hatinya mengeras. Itu kalau dia melakukan perbuatan dosa. Nah, oleh sebab itu maka dengan adanya ditinggalkan dosa tersebut, hati tersebut kembali menjadi apa? Menjadi halus, menjadi lembut. Jadi kalau kita merasa selama ini barangkali hati ini keras, maka ketahuilah penyebab terbesarnya yang paling utama karena apa? Karena hati kita ini penuh dengan dosa. Hati kita penuh dengan dosa. Tapi ketika kita meninggalkannya, insya Allah hati kita akan menjadi lembut. Qala Makhul Asyami. Makhul Asyami rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, araqun nas quluban. Manusia yang paling lembut, paling halus hatinya. Siapa manusia paling halus? Maka beliau mengatakan, aqallukum dhunuban, itu mereka orang-orang yang paling sedikit dosanya. Semakin dosanya sedikit, maka semakin lembutlah hati kita. Itulah sebabnya kalau kita merasakan adanya hati yang sudah mulai keras, kita sulit berlaku lembut kepada sesama kita. Sulit lembut terhadap orang tua kita, sulit lembut dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Termasuk pula kita sulit lembut dengan sahabat kita. Gampang benturan, gampang marah, gampang terjadi gesekan dengan orang lain. Kita sulit untuk mendengarkan nasihat. Ketahuilah itu di antara penyebabnya adalah karena dosa. Dosa yang membuat kita menjadi keras. Ya, makanya beliau mengatakan araqun nas quluban aqallukum dhunuban. Bahasanya manusia yang paling lembut hatinya adalah itu mereka yang paling sedikit dosa-dosanya. Jadi sederhana ya, kalau kita pengen tahu kelembutan itu akan muncul dengan sebab apa? Yaitu ditinggalkannya dosa. Semakin kita banyak meninggalkan dosa, maka insya Allah kita akan semakin lembut hati kita. Pak, keras hati itu aduh berat. Kan ketika di dalam kitab Fathul Bari dikatakan bahasanya arba'atun minasyaqqa, 4 perkara yang termasuk tanda kesengsaraan. Saya sudah sampaikan berulang kali. Di antaranya adalah jumudun ain, yaitu orang yang beku matanya alias sulit menangis karena Allah. Orang yang sulit menangis itu adalah orang yang sengsara. Ya, tangisan itu terkadang meluruhkan ya adanya beban hidup. Orang banyak sekali banyak masalah, ditimpa dengan berbagai macam musibah, maka dengan menangis terkadang itu mengurangi beban hati. Tapi orang yang jarang menangis, yang dia tidak pernah meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala, keras dia. Orang yang sengsara. Begitu pula yang keduanya qaswatul qalbi, orang yang keras hati itu orang sengsara. Dikasih nasihat nggak mau, pengen menang sendiri. Ketahuilah itu adalah orang yang sengsara. Karena sebenarnya di hatinya paling dalam dia akan merasakan saya pengen menjadi orang yang lembut, tapi gak bisa. Sengsara dia. Coba kalau bapak selama ini dengan istri, dengan anak kenceng terus, dengan teman kenceng terus, akhirnya orang lain pada jauh dari kita. Kan begitu kan? Kita mengeras, hati kita mengeras. Orang lain itu semakin jauh dari kita dan kita sengsara, ikhwan. Kita akan merasakan kesengsaraan hidup. Termasuk yang ketiganya tulul amal. Panjang angan-angan itu sengsara. Kalau kita banyak mimpi, banyak angan-angan. Terlalu banyak
bermimpi tentang dunia. Sehingga kita lupa dengan negeri akhirat, seolah-olah kita ini akan hidup lebih lama. Maka ketahuilah itu yang menjadikan tanda kita ini sengsara sebenarnya. Makanya lihat orang-orang yang kemudian terjatuh dalam riba, mereka banyak hutang dan sebagainya karena beranggapan tenang. Kredit rumah 20 tahun tenang. Saya kerja baru 12 tahun. Saya pensiun nanti masih ada 20 tahun lagi. Masih hidup tenang saja. Dia lupa. Itu namanya tulul amal. Panjang angan-angan. Padahal dia tidak tahu usianya belum tentu sampai pensiun. Bisa jadi sebelum pensiun dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tadi. Kemudian yang keempatnya al-hirsu 'ala dunya. Orang yang sengsara adalah orang yang antusias dengan dunia. Ngejar dunia terus siang malam, ngejar dunia terus capek, ikhwah. Berat yang seperti ini sengsara, hidupnya dikejar-kejar dunia. Kan sudah dikatakan dunia itu awaluha anaun wa akhiruha fanaun. Ali bin Abi Thalib mengatakan dunia itu awalnya adalah kepayahan, akhirnya kefanaan. Awalnya kita capek, lelah, payah. Kita tiap hari kerja, banting tulang mencari nafkah. Kita ngejar gaji bulanan. Begitu sudah sampai pada gajiannya, tiba-tiba kita buang uang tersebut. Untuk bayar ini, untuk bayar itu, untuk makan, untuk ini semuanya. Akhirnya hilang lagi, habis lagi. Begitulah dunia. Ya, capek kita nyarinya, tapi dibuang juga. Ya, tapi kan Ustaz kemakan, Anda makan dari uang tersebut. Anda kerja capek 1 bulan, Anda makan. Begitu sudah makan, apakah selamanya makanan itu dalam badan kita? Tidak, dia akan dikeluarkan esok ataupun lusa. Dikeluarkan lagi. Mana dunia itu? Sama. Makanya lelah. Dunia itu melelahkan. Begitu pula halaluha hisabun. Waharamuha iqabun. Dunia itu halalnya dihisab. Kita nyari harta dengan jalan halal saja, hisabnya berat. Padahal kita berdoanya, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Tapi karena banyak dunia, hisabnya lama. Karena kita banyak kaya, hisabnya lama. Waharamuha iqabun. Sedangkan kalau kita nyarinya yang haram, disiksa. Wah, serba salah dunia ini. Makanya yang benar adalah perlakukan dunia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Jadi ulatan sana si minat dunia. Yang penting kita jangan lupa bagian kita di dunia sudah selesai. Cuman itu sudah cukup. Ya, kita jadikan dunia itu hanya sebagai wasilah untuk mengantarkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke sini. Masya Allah. Makanya di sini pantas. Kalau orang yang lembut hatinya. Lihatlah Abu Bakar. Bagaimana beliau mudah meneteskan air mata. Ketika beliau ini kemudian menjadi seorang imam. Maka beliau banyak tersendat ketika membaca Al-Quran. Saking lembutnya Abu Bakar. Lihatlah Umar. Yang dahulu dikenal dengan laki-laki yang keras. Bahkan setan pun lari ketika bertemu dengan Umar. Minggir lewat jalan lain. Tapi ternyata lihat apa yang disampaikan oleh sejarah membuktikan bahasanya Umar ketika wafat maka pada pipinya ada 2 garis bekas aliran air mata. Pertanyaannya berarti Umar lembut enggak? Lembut ikhwah. Ternyata Umar segitu orang kerasnya ternyata dipanggil istrinya, suara istrinya lebih kencang daripada Umar. Ya kan? Padahal siapa orang yang berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah yang terang-terangan? Umar. Sahabat yang lain ngumpet ikhwah. Mereka sembunyi-sembunyi untuk hijrah ke kota Madinah. Tapi Umar Ibn Khattab malah berkeliling di Ka'bah dulu. Memberitahukan. Bahasanya dia akan keluar dari kota Makkah. Dia akan hijrah menuju Madinah. Terang-terangan. Tapi ternyata bagaimana para sahabat menyaksikan Umar wafat dalam kondisi pipinya ada 2 garis yang selama ini mereka nggak tahu. Bekas anak sungai dari air mata.
Ini air mata membentuk garis sungai pada pipi Umar. Maka kita lihat Masya Allah. Lembut. Kenapa? Dosanya sudah ditinggalkan. Kalau kita berat ya. Dosa kita Masya Allah. Dosa kita ini kadang kalau berpikir dosa kayaknya kita nggak pernah habis dosanya. Kita menghitung dosa kayaknya kalkulator sebanyak apapun nggak bisa ngitung dosa kita. Terlalu banyak. Berat ya Masya Allah. Dosa itu luar biasa. Membebani kita. Kita selama ini hidupnya merasa tertekan. Berat, lelah. Itu banyak dosa kita ini. Makanya kenapa kita dianjurkan oleh Rasul untuk beristighfar. Karena kita banyak dosa. Karena kita banyak dosa. Waqalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ibunda Aisyah yaitu Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Aqilud ad-dunubah." Aqilud dunubah. Sedikitkan oleh kalian dosa-dosa. Fa innakum lan talqallaha azza wa jalla, maka sungguhnya bahasanya engkau tidak akan bisa bertemu dengan Allah azza wa jalla bisyai'in dengan sesuatu afdala min qilatid dunub, dengan yang lebih utama dari sedikitnya dosa. Sedikitkan oleh kalian dosa. Kenapa? Karena kalian tidak akan bisa bertemu dengan Allah dengan sesuatu yang lebih utama dari apa? Dari sedikitnya dosa. Semakin engkau sedikit dosamu, maka dosa yang sedikit itu adalah kebanggaan kita di hadapan Allah nanti. Lihat bagaimana Ibunda Aisyah mengajarkan pada kita dengan kalian aqilud dunuba. Ayo sedikitkan oleh kalian dosa-dosa. Jangan perbanyak terus. Apa enggak capek kita dengan dosa? Apa enggak lelah kita ini dengan dosa? Dosa itu ikhwah memberatkan punggung kita, melelahkan badan kita. Kan kemarin sudah sampaikan. Bahasanya di antara dampak dosa adalah melemahkan badan. Badan menjadi lemah gara-gara dosa. Makanya kenapa kita ini banyak sekali lelah, Masya Allah. Kita ini kadang malu. Katanya kita ini zamannya maju. Makanan kita, nutrisi kita itu sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Bahkan ditambahkan dengan 6 sempurna. Seharusnya gizi kita terpenuhi, kita lebih sehat, lebih kuat. Tapi bandingkan dengan para sahabat yang makan ala kadarnya. Banyak yang mereka hanya dengan kurma. Hanya makan sedikit. Mereka yang penting menegakkan tubuh dan punggung mereka untuk beribadah. Tapi lihat perbandingan kita dengan mereka. Pertanyaannya adalah, kalau kita bandingkan kekuatan kita dengan para sahabat Rasulullah, selevel apakah tidak? Jauh ikhwan. Lihatlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak ada yang ketinggalan salat berjamaah. Tapi kita sekarang, walaupun orang kaya, nutrisinya banyak, berjamaah beratnya luar biasa. Datang melangkahkan kaki menuju masjid Allah, luar biasa beratnya. Luar biasa. Lihatlah manusia zaman dahulu para sahabat. Mereka itu makannya sedikit, tapi mereka sanggup sholat malam. Mulai dari pertengahan malam. Coba kita, witir pun ketar-ketir kita. Menjelang subuh kita bangun, kita baru witir. Dan itu pun balap ikhwan. Ngebut sekali. Bayangkan dengan para sahabat. Yang mereka itu tidurnya sedikit. Konon katanya, menurut ilmu kesehatan, tidur itu minimal kalau orang dewasa 6-8 jam. Tapi para sahabat mereka tidurnya pada isya ikhwah sampai tengah malam. Kurang lebih hanya 4 jaman mereka tidur. Tapi mereka siangnya jarang ada yang mengeluhkan kelelahan. Siang mereka berusaha, siang mereka bekerja, siang mereka menuntut ilmu. Malam harinya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran mereka yang paling malas. Satu orang sahabat yang paling malas. Orang yang paling malas dalam membaca Quran dari kalangan sahabat. Hanya sekali khatam baca Quran dalam 1 bulan.
Yang lain 3 hari khatam. Coba orang kita yang konon katanya gizinya terjaga. Konon katanya kita ini adalah orang yang kemudian nutrisinya luar biasa. Terpenuhinya. Ternyata ketika kita baca Quran. Ternyata luar biasa ikhwan. Kita jarang ada yang tamat 3 hari sekali. Seminggu sekali atau sebulan 2 kali pun berat kecuali di Ramadan. Di hari-hari biasa kita berat. Lihatlah para sahabat ketika mereka duduk di dalam majelis ilmu. Bagaimana dahulu mereka berjam-jam, bukan 1-2 jam. Berjam-jam. Mereka duduk tidak bergeming dari tempat duduknya. Sampai-sampai ketika ada burung yang hinggap di atas kepalanya. Tenang, tidak kabur. Bayangkan dengan kita. Kita baru duduk sebentar, kita sudah baca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ngantuk. Berat. Badan kita lemah. Luar biasa. Para sahabat berperang dalam kondisi Ramadan. Lapar mereka. Sanggup mengangkat pedang. Kita mengangkat kitab saja untuk hadir di majelis ilmu. Kita tidak sanggup. Pulpen yang kita pegang ketika menuntut ilmu sering jatuh ke lantai. Kenapa? Ngantuk. Beratnya luar biasa. Kenapa? Ya itu. Karena kita ini banyak dosa. Dosa itulah yang memberatkan badan kita. Makanya kuatkan badan kita. Dengan apa? Yaitu dengan membersihkan dari dosa-dosa. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, di antara dampak kalau kita sanggup meninggalkan perbuatan dosa, kalau kita ini sanggup untuk meninggalkan dosa-dosa yang biasa kita lakukan, faedah yang ketiga yang akan kita peroleh adalah kuatul hifdi, kuat hafalan, ikhwan. Kalau kita pengen kuat hafalan, tinggalkan dosa. Kalau berani meninggalkan dosa, yakin hafalan kita akan kuat. Itulah sebabnya kenapa kalau kita memondokkan anak, menyekolahkan anak, enggak usah pusing-pusing, bekali mereka dengan akidah yang benar, bekali mereka dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka berani untuk tidak melakukan dosa. Berani tidak melakukan dosa dan berani untuk meninggalkan dosa jika terjatuh ke dalam dosa. Apa tujuannya? Biar mereka cerdas. Enggak mesti kemudian kita ini sibuk bagaimana mikirin, aduh nanti kalau ke pondok anak saya makannya sama apa, cateringnya apa, isinya apa. Kita tanya ke pihak pondok kira-kira apa isi makanannya. Enggak mesti. Anak kita mau dikasih sama pondok, mau dengan tahu tempe, apakah dengan ikan asin, urusan pondok. Kita percayakan pada mereka. Para ustadz yang mengajar, insya Allah mereka amanah. Kita biarkan saja. Kenapa harus pusing dengan memikirkan makanan untuk mereka? Kalau mereka kemudian di pondok misalkan disuruh masak, biar mereka mandiri. Ini mah pondok kudu mencari yang paling wah fasilitasnya. Bila perlu tiap kamar ranjang satu kemudian dikasih AC. Ya, akhirnya anak punten bahasa kasarnya kebluk, bangunnya susah. Coba kalau tidurnya kemudian misalkan hanya kasur di bawah, ikhwah. Masya Allah. Anak-anak begitu kemudian tidur nggak nyaman. Tidur sih nyaman sebentar, kemudian banyak nyamuk. Bangun dia, bangun malam. Akhirnya dia terpaksa sholat malam. Terlatih untuk menjadi orang-orang yang sholat malam. Biarkan saja. Itulah sebabnya tidak perlu kemudian kita ini terlalu, tanda petik saya katakan, terlalu pilih-pilih pondok dari sisi fasilitas. Ya, karena apa? Bisa jadi justru banyaknya fasilitas menjadikan anak kita terlena. Sulit untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan banyak faedah ilmu. Ya, kuat hafalannya. Maka di sini dikatakan bahasanya qala Ali Ibnu Khosram. Bahasanya Ali bin Khosram dia berkata, "Ma ra'aitu biyadi waqi kitaban qattu, innama huwa hifdzun." Bahasanya kata Ali bin Khosram, aku tidak pernah melihat di tangan Waqi ada satu kitab, melainkan dia sudah menghafalnya. Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, itu tidaklah beliau itu megang kitab, melainkan itu sudah dihafalnya oleh beliau. Masya Allah. Pengakuan dari
Ali bin Khosram ini luar biasa. Megang kitab, hafal ikhwah. Kalau kita megang kitab, buru-buru hafal. Dijadikan catatan. Ini Masya Allah. Bayangkan oleh kita, kalau kitab saja hafal, kalau kira-kira Quran hafal enggak? Sudah jelas hafal, karena jangankan itu ya. Kenapa? Yang namanya para penghafal hadis, syarat utamanya adalah hafal Quran. Karena tidaklah dia menghafal hadis, melainkan setelah menghafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. Imam Nawawi dari kecil sudah hafal Quran. Lihat pula Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Ahmad sampai menghafal 1 juta hadis. Karena dari kecil dia sudah hafal Quran. Imam Bukhari juga sama. Sampai mendapatkan gelar Amirul Mukminin bil hadis. Kenapa? Hafalannya kuat. Ternyata di antara apa yang didapatkan dari orang tua mereka, itu mereka terjaga dari perbuatan dosa. Maka di sana dikatakan, fasa'altuhu an adwiyatil hifdi. Maka aku bertanya kepada Imam Waqi tentang obat dari hafalan. Apa sih kira-kira ya? Rahasianya hafalanmu sampai sebegitu kuatnya Imam Waqi. Setiap kitab yang kau pegang, bahkan engkau hafal sampai hafal, betul-betul hafal. Ditanya resepnya apa kira-kira? Apa kata beliau? Maka beliau mengatakan, in alam tukan dawa istakmal tahu. Jika aku ajarkan kepada engkau obatnya, apakah kau mau mengamalkannya? Kau mau menggunakannya? Kalau saya kasih ini resepnya, apakah kau mau mengamalkan resep ini? Imam Waqi nanya dulu. Masya Allah. Lalu kemudian, aku berkata, wallahi, iya demi Allah. Aku akan amalkan, minta resepnya. Apa sih resep rahasia sehingga apapun yang kau pegang, kitab apapun yang kau baca, lalu kau hafal dia? Istimewa, ikhwah. Kita ini orang bangga. Begitu anak muda jadi dokter, misalkan bidang umum, tapi baca Quran tidak bisa. Zaman sekarang kita bangga kalau anak-anak kita dari kecil bisa bahasa asing. Tapi ternyata dia tidak bisa baca Iqra sama sekali. Orang kita zaman sekarang ini bangga kalau anaknya itu dari kecil dileskan matematika. Sampai sekian level. Tapi ternyata dia nggak bisa sama sekali untuk membaca Quran. Di mana kebanggaannya? Bagaimana mereka bangga? Begitu mereka juara membuat robot. Mereka adalah orang yang bangga. Misalkan kemudian mengetahui tentang teknologi. Tapi mereka kemudian ketika dicek, ternyata sholat saja nggak tahu. Cara wudhu yang benar pun tidak tahu. Bagaimana dia yang bisa menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Apakah kemudian ketika kita mati, anak kita itu kemudian orang yang terkenal dalam bidang fisika, matematika, dan semuanya. Memberikan faedah buat kita. Kecuali dari hasil mereka tersebut, ternyata mereka menghasilkan perkara yang manfaat untuk umat. Beda cerita kan? Tapi ketahuilah, bagaimana kalau anak kita sukses, menjadi ilmuwan, menjadi pengusaha, tapi dia tidak pernah bisa bakti yang benar pada kita. Pas kita mati, ternyata dia tidak tahu caranya memandikan kita. Tidak pernah tahu bagaimana caranya mengkapani kita. Bayangkan kita punya anak banyak. Ternyata ketika kita mati, wah, kita diurus oleh palebe. Gimana perasaan kita? Kita mati, kita yang tidak perlu memberikan baju pada mereka. Kita yang memakaikan baju, kita yang memandikan mereka ketika mereka kecil. Bahkan kita menuntun mereka menuju tempat sholat di masjid Allah. Untuk ikut sholat bersama dengan kita. Itu kita sudah dewasa, kita mati, anak kita dewasa. Ternyata mereka tidak pernah tahu bagaimana cara memandikan kita. Jenazah kita dibiarkan orang lain yang memandikannya. Apa mau seandainya kita hidup seperti itu? Kalau kita tahu bahasanya kita udah mati, yang memandikan jenazah orang lain. Anak kita yang penting bayar pakai uang. Yang makaikan kain kapan aja nggak tahu kain kapan untuk kita. Bapaknya berapa lembar, untuk ibunya nanti berapa lembar. Lalu kemudian ketika dia mau sholat, dia malah bingung. Jangankan jadi imam sholat untuk sholat jenazah.
Ternyata tata cara sholat jenazah saja dia tidak tahu. Bagaimana dia bisa bakti pada kita? Bagaimana bisa dia meninggikan derajat kita di surga nanti? Malah bisa jadi sebaliknya. Dialah yang akan menjadikan kita terseret ke dalam neraka dengan sebab kelalaian kita tidak mendidik mereka ketika dari kecilnya. Lalu ketika kita kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, ternyata tidak pernah sekalipun doa mereka dipanjatkan untuk kita. Dia malah nyuruh orang lain untuk mendoakan kita dengan dibayar. Di mana nilai bakti mereka? Mau anak-anak kita seperti itu? Tentu kita tidak akan mau. Oleh sebab itu maka belajar. Ajari anak kita. Jangan bangga anak kita jadi pengusaha. Jangan bangga anak kita jadi pegawai yang gajinya gede. Tapi banggalah ketika anak kita adalah anak-anak yang sanggup datang sholat di masjid. Anak-anak kita yang sanggup untuk bisa membaca Quran. Anak-anak kita yang sanggup mau menuntut ilmu. Anak-anak kita yang santun di dalam berbicara. Itu yang kita bangga. Tidak usah bangga dengan yang lainnya. Urusan dunia masih bisa dicari. Urusan akhirat tidak ada. Makanya rugi kalau kemudian kita tidak mendidik anak kita dengan cara yang benar. Maka lihatlah bagaimana Imam Waqi belum mengajarkan. Bahasanya in alam tu kadawa. Jika aku mengajarkan kepadamu tentang obatnya, istamaltahu, engkau akan mengamalkannya, engkau akan menggunakannya. Maka beliau mengatakan, wallahi iya, ya Imam Waqi. Maka beliau mengatakan, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Wallahi, maka demi Allah, marra'aitu anfa'alil hibdi min tarkil ma'asi. Aku tidak pernah melihat yang lebih bermanfaat bagi hafalan dari meninggalkan kemaksiatan. Coba bayangkan kalau anak-anak kita ini kemudian gak dididik dengan agama, bagaimana mereka tahu ini maksiat, ini dosa. Coba bayangkan oleh kita. Bagaimana mereka itu tahu bahasanya keras berbicara pada kita ketika sudah tua itu adalah dosa. Kalau kita ridho suatu saat nanti ketika kita sudah tua mereka menyanyiakan kita. Apakah kita ridho kalau kemudian mereka itu gara-gara sibuk dengan dunia menjadikan mereka itu lalai dari mengingat kita. Makanya insya Allah ajarkan mereka untuk meninggalkan kemaksiatan. Tidak usah sibuk dengan perkara nutrisi, tidak usah sibuk dengan yang lain. Tidak setiap kita orang yang mampu untuk memberi makanan yang bergizi. Tapi setiap kita masih mampu mendidik mereka menjadi orang yang memiliki agama yang benar. Seandainya cerdas itu hanya dengan makanan, tentu ini ketidakadilan. Kenapa ikhwan? Karena tidak setiap kita sanggup memberi makan dengan makanan yang bergizi untuk anak-anak kita. Saya dapati banyak saudara kita itu miskin, nggak punya makanan. Jangankan untuk membeli 4 sehat 5 sempurna. Mereka nyari nasi aja, kadang mereka beratnya luar biasa. Nah, bagaimana mungkin kalau Allah kemudian hanya memberikan kecerdasan itu bagi orang yang terpenuhi gizinya? Ini sesuatu yang tidak adil. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Kecerdasan bukan dilihat dari itu ikhwah, tapi kecerdasan diantaranya didapatkan kata para ulama dengan meninggalkan kemaksiatan. Insyaallah. Pantas ketika Imam Syafi'i pernah menyampaikan pada Imam Waqi pula. Walaupun asar ini diperselisihkan apakah betul ini dari Imam Syafi'i atau bukan. Terlepas daripada itu kita ambil faedah ilmunya. Dan ini sering saya sampaikan bagaimana beliau mengatakan syakautu ila Waqi su'ahibti. Aku mengadukan pada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau pun mengatakan apa? Pak Arsyadani antarkil ma'asi. Maka beliau kemudian membimbingku ya untuk meninggalkan kemaksiatan. Beliau pun mengatakan innal ilma nurullah, sungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah itu ikhwah. Meninggalkan kemaksiatan itu akan menguatkan hafalan kita.
Insya Allah. Kadang kita dipusingkan dengan anak kita yang sekolah. Saya sempat sedih ketika berbicara dengan salah satu ustadz di sekolah. Kenapa? Karena ustadz itu cerita, ada anak dari orang tua santri. Ketika dia sekolah itu, di tiap awal tahun baru dia harus membeli buku yang baru. Mahal, ikhwah. Sedangkan kerjaan dia, gajinya pun gak ada UMR. Anak yang sekolahnya bukan satu, lebih dari satu orang. Sampai orang tua itu sedihnya luar biasa. Kadang memang Masya Allah, kebayangnya oleh kita. Ternyata seandainya Allah takdirkan, anak-anak kita ini cerdas semuanya. Tanpa harus buku pun, seperti zaman dahulu para ulama mereka menulis di mana saja. Kenapa sih kita mesti dibebani dengan terus banyak buku? Apa nggak lihat saudara kita yang kurang? Ya, kalau kemudian misalkan ya kenapa tidak nyari sekolah yang biasa? Di sekolah biasa juga karena bukunya banyak juga. Kadang kita untuk makan aja susah. Walaupun memang seharusnya kesalahan kita juga. Ketika kita ini mau menyekolahkan ya carilah yang sesuai dengan apa? Kemampuan dengan ya kemampuan ekonomi kita. Walaupun terkadang asalnya mungkin murah, lambat laun mahal juga. Ya begitulah memang resiko kehidupan, belajar untuk ya kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Baik ikhwah. Kemudian poin yang keempat, di antara faedah yang kita dapatkan dan juga manfaat yang akan kita dapatkan dari apa? Yaitu dari meninggalkan kemaksiatan. Maka di sini dikatakan bahasanya tarkul ma'asi sababun an yalqanal abdul hikmah, yaitu meninggalkan kemaksiatan adalah sebab seorang hamba akan diberikan hikmah. Hamba itu akan diberikan hikmah oleh Allah SWT. Dia akan memperoleh hikmah. Ya, hikmah. Makanya kita dapatkan lihat. Hikmah ini luar biasa ikhwah. Luqmanul Hakim itu adalah seorang ahli hikmah. Seorang manusia yang bukan nabi. Beliau itu bukan seorang rasul, tapi kemudian namanya diabadikan oleh Allah SWT di dalam surah Luqman. Kenapa? Ketika beliau mendidik orang itu, ternyata bil hikmah dengan cara yang hikmah. Pendidikan yang luar biasa. Mungkin kita sering mendengar sebuah kisah ketika beliau ini sedang mengajarkan anaknya, dia ya sering disampaikan oleh para dai, para ustadz. Walaupun jujur sampai saat ini Anda tidak tahu apakah kisah ini sahih atau tidak. Tapi Anda mengambil faedahnya saja. Pertama, kita sering mendengar kisah tentang beliau mengajak anaknya untuk apa? Untuk jalan-jalan sambil membawa keledai untuk mengajarkan tentang agama. Maka beliau kemudian berjalan dengan anaknya menuntun keledai. Ya, wahai anakku, aku akan ajarkan kau agama pada hari ini. Tentang sesuatu. Maka ketika melewati satu desa, maka di sana orang desa bicara, ini orang aneh katanya. Bawa kendaraan tapi tidak dinaikin. Lalu kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, kata penduduk desa ini, kita salah. Kenapa? Ada keledai tapi nggak dipakai. Ayo, kemudian naiklah engkau ke atas keledai tersebut. Maka dibawalah anak yang kecil naik keledai, bapaknya Luqmanul Hakim yang sudah tua menuntun keledai tersebut. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Melewati desa yang kedua, maka dikomentari lagi sama orang lain yang ada di desa tersebut. Duh, dasar anak durhaka. Bapak yang tua menarik keledainya, dia enak-enakan di atas keledainya. Ini kan kisah sering disampaikan kan. Lalu kemudian, ya sudah anakku kita salah. Jadi bapaknya yang naik. Lalu kemudian dikasih tahu, dasar orang tua yang tidak tahu diri. Lewat satu desa diomong lagi. Anak yang kecil suruh nuntun, dia enak-enak di atas keledai. Karena keledai tadi nggak bisa dinaikin berdua. Akhirnya Luqmanul Hakim mengatakan, anakku kita salah lagi. Mari kita angkat keledai itu berdua. Dipangkul keledainya berdua. Coba bayangkan. Kita bawa motor, motornya kita digendong berdua. Harusnya dinaikin malah digendong.
Orang desa kan tambah heran. Bahasa kasarnya dasar orang gila. Keledai malah diangkat, bukannya dinaikin. Akhirnya salah juga anaknya bilang, wahai bapakku, apa yang akan kau ajarkan padaku? Lihat hikmahnya beliau. Pelajaran yang meresap. Kata beliau, bahasanya, wahai anakku, begitulah kita dalam beragama. Seandainya kita beragama mengikuti apa kata manusia, kita akan salah. Menurut ini salah, menurut ini salah, menurut ini salah. Oleh sebab itu beragama bukan menurut apa kata manusia, tapi mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sudah selesai. Hikmah. Bagaimana Rasulullah SAW itu memiliki hikmah. Ketika seorang Arab Badui kencing di pojokan masjid. Para sahabat itu marah. Tapi Rasulullah SAW tidak memarahinya. Dibiarkan sampai selesai kemudian disiram. Lihat bagaimana ternyata reaksi dari orang Arab Badui tersebut. Ternyata orang Arab Badui tadi hanya mendoakan Rasul dengan dia saja. Dan tidak mendoakan para sahabat. Itu gara-gara hikmah. Terkadang banyak orang memiliki ilmu. Tapi dia tidak bisa menyampaikan ilmu dengan benar. Namanya tidak memiliki hikmah dia. Ya, sulit. Ini bukan perkara yang mudah. Kadang banyak terjadi salah paham. Karena menyampaikannya tidak bil hikmah. Maka lihat di sini. Bagaimana kemudian Bishr bin Al-Haris Al-Hafi. Beliau mengatakan man arada an yalqana hikam. Fala ya'sillah. Beliau mengatakan barang siapa yang dia mengendaki untuk diberikan hikmah-hikmah. Fala ya'sillah. Maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bermaksiat pada Allah. Niscaya engkau akan banyak mendapatkan hikmah. Ya, insyaallah. Lalu kemudian yang selanjutnya yang perlu kita ketahui, bahasanya dengan hikmah tersebut nanti kita akan mudah dalam menjalani kehidupan. Kenapa hidup ini butuh itu nasihat yang penuh dengan hikmah. Kalau kemudian kita tanpa hikmah, ikhwah, terkadang yang kita sampaikan benar, ujungnya diterima salah. Ya, orang dakwah saja, ya kan? Kadang ada orang dakwah, mungkin ada sebagian orang beranggapan bukan dakwanya yang keras, tapi hatinya yang tidak siap terima. Bisa jadi iya. Tapi bisa jadi juga, bisa jadi ketika kita menyampaikan dakwah tidak dengan hikmah. Akhirnya ketika dakwah itu didengar oleh orang, maka seolah-olah dakwah itu justru menghakimi mereka. Akhirnya mereka nolak. Jadi dalam hal ini butuh dengan hikmah, dan hikmah itu diperoleh itu dengan meninggalkan banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Terkadang kita dapati para dai, para ustaz, ketika mereka menyampaikan ilmu, ilmunya jangan ditanya, banyaknya luar biasa. Tapi ternyata ustaminya banyak yang tidak memperoleh faidah. Mungkin juga penyampaiannya luar biasa, retorikanya biasa, tapi ternyata banyak yang tidak memperoleh pengaruh dari apa yang disampaikan tersebut. Walaupun ilmunya luar biasa. Apa yang salah? Dari sisi hikmahnya. Kemudian poin yang kelima. Di antara faedah dan manfaat yang akan kita dapatkan dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang kelima adalah balakun nafsi wa tazkiyatuha. Yaitu ya adanya keberuntungan jiwa dan kesucian jiwa. Jiwanya menjadi bersih, suci. Ya, Masya Allah. Qala al-alama Sa'di, telah berkata al-alama Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan qauluhu ta'ala, yaitu ketika beliau membicarakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams pada ayat yang ke-9. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang zakkaha, mensucikan jiwanya. Maka di sana dikatakan maknanya adalah ayatu arro nafsakum minad dunub. Sungguh beruntung siapa? Orang yang mensucikan jiwanya minad dunub, dari perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang bersih dari dosa, maka orang ini dia akan mendapatkan keberuntungan. Dia akan mendapatkan kesucian jiwa. Wa nafa'a minal uyub, dan juga meniadakannya dari uyub, aib-aib.
jiwanya dibersihkan dari dosa-dosa, ditiadakan dari aib dan celah. Beruntung orang yang seperti ini. Jauh dari dosa, dosanya hilang, ditambahkan lagi apa? Ternyata dia terjaga dosa itu, kemudian ditambahkan lagi aib-aib celah-celahnya terjaga, tidak sampai kepada jiwa dia. Lalu kemudian dikatakan waraqaha bi taatillah, dan dia menghaluskan dan melembutkan jiwanya tersebut dengan mentaati Allah. Wa annaha bil ilmi wa annaha bil ilmi, dan dia pun meninggikan jiwanya dengan ilmu an-nafi yang bermanfaat, wal amali salih, dan juga dengan amalan-amalan yang salih. Maka poin yang kelima adalah itu beruntungnya jiwa dan suci atau bersihnya jiwa. Ini kalau kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah masih berkaitan dengan dosa, ikhwan. Karena kita adalah para pendosa, karena kita adalah manusia yang banyak dosa, maka hendaknya kita mengenali dosa agar kita tidak terjatuh dalam keburukan-keburukan dosa. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.